Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sesuai judulnya, di kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang kisah keajaiban sholat duha, yang mana kisah ini diambil dari pengalaman pribadiku sendiri di awal memulai jualan online. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis tapi masih ragu, atau sudah terjun ke dunia bisnis tapi lagi seret, kurang lancar, kurang semangat, dan sebagainya. Pastiin kalian simak cerita ini sampai akhir supaya nggak ada part yang terlewat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Teman-teman, keajaiban itu aku alami di tahun 2015, berarti sudah 5 tahun yang lalu ya. Itu adalah tahun awal dimana aku memulai jualan online. Sebelum jualan, aku itu suka banget belanja online, beli segala sesuatu yang aku inginkan. Bukan butuh, tapi cuma sekedar pengen aja. Misalkan ada baju model baru, beli. Ada jilbab model baru, beli lagi. Ada aksesoris atau apa, pokoknya yang trending pada saat itu aku beli pakai uang hasil kerjaku sendiri. Sampai aku merasa kerja kok makin lama makin banyak aja yang dipengenin. Bukannya tabungan makin banyak, tapi malah nipis karena keseringan belanja. Nah, dari situ aku ingin merubah kebiasaan buruk yang awalnya suka belanja, ngabisin duit, jadi menghasilkan duit. Aku memutuskan untuk jualan online. Produk pertama yang aku jual saat itu adalah jilbab. Kenapa jilbab? Alasannya sederhana. Karena pada saat itu lagi tren banget hijab style dan harganya juga relatif terjangkau. Dan aku rasa aku masih bisa nyetok produk sendiri pakai uang pribadiku tanpa minta modal ke orang tua. Awalnya aku itu nggak nyetok barang, tapi aku posting gambar di sosial media ya, di BBM. Waktu itu kan masih belum booming WA ya, jadi aku postingnya itu di BBM. Dan kalau ada yang order, baru aku pesankan barangnya itu ke Solo. Dan alhamdulillah dalam 2 minggu itu ada yang order sekitar 3-4 orang. Nah, kemudian di minggu ketiga aku ingin mencoba untuk nyetok barang sendiri, dan aku akhirnya ambil dari toko grosiran di kota tempatku, deket sama tempatku kerja. Itu aku ngambil barang sekitar 8-9 piece jilbab. Kalau nggak salah waktu itu habisnya 300 ribuan, dan itu baru bisa terjual setelah 1 bulan kemudian. Jadi setelah 1 bulan kemudian 8 atau 9 piece jilbab itu baru terjual semuanya, teman-teman. Termasuk lama ya, tapi karena aku pemula jadi aku enjoy aja ngejalanin. Setelah itu di bulan berikutnya aku ingin bikin jilbab sendiri karena menurutku style jilbab saat itu gampang bikinnya dan keuntungan yang diperoleh juga lebih besar kalau bikin sendiri daripada ngambil dari tempat orang lain. Nah, tapi modalku nggak banyak. Setelah berpikir panjang, akhirnya aku beranikan diri untuk bikin jilbab sendiri. Dengan modal seadanya, aku beli kain meteran di kota sebelah, waktu itu di kota Jombang. Dari rumahku ke Jombang itu harus menempuh perjalanan sekitar 20 km, atau kalau naik motor kurang lebih sekitar 30 menitan. Itu aku beli kain meteran, teman-teman, ada juga yang kiloan. Pokoknya di sana yang harganya terjangkau, yang motifnya bagus, itu aku beli. Kemudian aku minta tolong sama si mbaknya penjaga toko untuk motong kainnya tadi sesuai ukuran jilbab pada umumnya. Kemudian kain-kain tadi aku bawa ke tukang necik untuk dirapikan tepinya. Nah, beberapa dari kain itu ada yang sengaja nggak aku necik, tapi aku bawa pulang ke rumah untuk dibikin pola rawis. Pada saat itu memang lagi booming jilbab monokrom, velvet, dan jilbab rawis ya teman-teman. Jadi aku memanfaatkan kesempatan trendingnya jilbab untuk aku bikin sendiri jilbab. Itu aku benar-benar niat kepengen jualan, pengen punya produk sendiri. Jadi setiap pulang dinas pagi itu aku selalu ngerjain kain-kain tadi supaya jadi rawis, dibikin rawis karena kan prosesnya kalau manual cukup lama ya, harus ngambilin serat kainnya itu satu-satu. Pokoknya sebelum atau sesudah aku kerja, aku pasti selalu nyempetin waktu untuk ngehandle daganganku tadi. Waktu itu lagi semangat-semangatnya kerja, pengen cari uang yang banyak, jadi rasanya itu seneng aja, kayak nggak punya rasa capek. Pada saat
aku neci teman-teman itu nggak langsung nemu penjahit yang cocok karena pekerjaan setiap orang kan beda-beda dan ternyata mesin yang digunakan juga mempengaruhi hasil. Dan semua kain yang aku beli tadi itu nggak semuanya bisa jadi jilbab yang layak dijual teman-teman. Beberapa itu ada yang cacat, ada yang dreaded gitu, jadi nggak layak banget untuk dijual. Nah, di situ aku agak kecewa. Ya, begitulah resikonya kalau kita ngotot untuk produksi barang sendiri dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi nggak apa-apa, itu aku bikin pelajaran dan aku nggak nyerah sampai di situ. Aku masih cari-cari info di mana tempat neci yang bagus. Alhamdulillah, singkat cerita, akhirnya semua kain tadi berubah menjadi 21 piece jilbab yang trending pada masa. Aku nggak sabar banget untuk bisa ngejualin semua jilbab itu karena aku kepengen nanti pakai uangnya itu untuk ngebantu biaya kuliah adik. Tapi ternyata nggak semudah yang aku kira teman-teman. Produk yang tadi udah aku bikin, udah aku foto, udah aku posting di sosial media, udah aku bawa ke tempat kerja, ternyata sampai 1 bulan itu nggak ada yang beli satupun teman-teman. Nah, di situ aku mulai galau dong ya, takut banget kalau sampai jilbabnya itu nggak laku, sedangkan aku butuh banget uangnya untuk bantu biaya kuliah. Kebetulan aku waktu itu nemu salah satu postingan di Instagram yang berisi tentang keutamaan sholat duha. Kalian pasti pernah dengar bahwa sholat duha itu adalah magnet rezeki. Di postingan itu menyebutkan bahwa kalau kita melakukan sholat duha dengan khusyuk dan ikhlas, maka akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya dimudahkan segala urusan, buat jiwa lebih tenang, menghilangkan stres, dan membuka pintu rezeki. Dari situ aku mulai menjalankan sholat duha, tapi masih jarang-jarang. Suatu hari ada acara pengajian akbar di kotaku, di Masjid Agung di kotaku, yang menghadirkan Ustadz Yusuf Mansur sebagai pembicaranya. Nah, di situ aku tertarik untuk datang untuk menghadiri pengajiannya. Ustadz Yusuf Mansur menceritakan kisah hidupnya mulai dari nol, mulai dari nggak punya apa-apa, mencoba untuk buka usaha tapi malah kena hutangan sampai miliaran rupiah. Ceramahnya panjang, yang intinya itu kalau kita mau sesuatu jangan ragu untuk minta langsung ke Allah pakai cara yang diperintahkan oleh agama, cara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan terus menerus. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, terus menerus. Kalau kita minta 1 kali belum dikasih, kita minta lagi, minta terus, minta lagi, minta terus. Beliau mengatakan kalau hajatmu besar, maka usaha yang dilakukan juga harus. Mengatakan kalau mau lancar urusan rezeki, sholatlah duha setiap hari, tapi jangan cuma 2 rakaat, 12 rakaat sekaligus kalau bisa. Mungkin bagi kita yang orang biasa 12 rakaat sholat duha di waktu pagi hari, sholat duha itu kan pagi ya, sekitar jam 8 sampai jam 11-an. Itu kan kayaknya masih berat ya teman-teman. Nah, beliau bilang kalau kamu betulan punya tekad, benar-benar niat, pasti kamu bisa melakukannya. Dan itu adalah salah satu amalan yang gak pernah beliau tinggalkan. Akhirnya aku pun melakukan sholat duha rutin setiap hari minimal 4 rakaat. Nah, di hari-hari aku menjalani sholat duha, aku jadi fokus banget di waktu duha ya teman-teman. Karena aku pengen bisa menjalaninya itu rutin yang disarankan sama Ustadz Yusuf Mansur. Jadi kalau aku lagi kerja dinas pagi, aku selalu berusaha untuk nyelesain pekerjaanku itu lebih cepat supaya bisa sholat duha minimal 4 rakaat. Nah, yang sulit itu kalau lagi dinas sore teman-teman, karena di samping dinas sore, paginya itu aku ada jadwal asisten dokter mulai dari jam 8 sampai jam 12. Nah, itu kan waktu sholat duha ya teman-teman. Jadi sebelum dokter datang sekitar 8-an itu aku selalu sempetin waktu untuk sholat duha dulu. Aku juga berusaha menghafal doa selesai sholat duha. Pokoknya pada waktu itu aku berharap banget Allah itu kasih kemudahan buat aku jualan dan diluaskan rezekiku, karena dari situ aku pengen banget bisa bantu biaya kuliah. Setelah 1 minggu aku menjalani rutinitas itu, apa yang terjadi? Daganganku masih utuh teman-teman, gak ada satupun yang terjual. Niat yang awal mulanya tadi sholat duha supaya jualanku lancar jadi memudar, tapi memudarnya itu bukan yang malah males untuk sholat duha atau males jualan, tapi justru kalau lagi males-malesan mau sholat,
atau lagi kepengen bolongin sholat gitu ya, pengen absen dulu nggak sholat duha, itu kayak berasa ada yang sholat jangan males kayak gitu. Dan akhirnya aku sholat duha dan nggak jadi bolong duhanya. Sampai alhamdulillah 2 minggu lebih terjadi sesuatu. Tiba-tiba aja ada orang yang nggak dikenal nginvite BBM ku. Setelah aku accept, orang itu langsung nanyain jilbab yang aku jual. Otomatis aku seneng dong ya, karena udah lama banget jilbab ini aku bikin dan gak laku-laku. Akhirnya ada juga yang nanyain. Lalu aku langsung gercep di situ, bales chatnya, minta dibawain semua jilbabku ke rumahnya. Wow, kebayang gak sih, di situ aku seneng banget. Meskipun nanti dia mau beli 1, 2 atau berapapun aku gak masalah, yang penting jilbabku itu ada yang beli gitu aja. Tanpa pikir panjang aku langsung mengiyakan permintaannya. Anehnya dia itu minta dibawain semua jilbabku, padahal aku itu gak pernah nunjukin foto jualanku ke dia. Jadi dia belum tahu, motifnya aja dia gak tahu, tapi dia minta dibawain semuanya buat dipilih-pilih di rumah. Keesokan harinya, waktu aku berangkat kerja, aku mampir sebentar ke rumahnya untuk naruh daganganku. Waktu itu yang aku bawa itu 1 kresek merah besar, itu penuh dengan jilbab-jilbab. Dan setelah 3 hari kemudian, gak ada kabar dari dia. Aku positive thinking aja sih, mungkin dia masih sibuk, jadi gak sempat lihat barangnya, kayak gitu. Sampai di hari ke-7, itu masih belum ada kabar sama sekali. Akhirnya aku chat dia, tanya gimana kejelasan jilbabnya. Kemudian dia minta aku untuk datang ke rumahnya. Pulang kerja, aku mampir ke rumahnya. Ternyata emang bener dia lagi sibuk. Dari dalam rumah dia minta maaf karena belum sempat lihat barangku, karena masih sibuk banget sama babynya. Aku bilang, ya udah mbak, kalau gitu nggak apa-apa, biar di sini dulu aja jilbabnya, selonggarnya. Lalu dia nanya, jilbabnya itu apa aja sih mbak? Kemudian aku jawab, aku jelasin bahwa jilbabnya itu ada model monokrom, pasmina velvet, sama Paris chiffon. Kemudian dia sambung bertanya lagi harganya berapaan. Kemudian aku jelaskan lagi bahwa harganya itu sekitar 20-25 ribuan. Pokoknya murah, harga grosir karena ini bikinan sendiri. Jujur waktu itu nggak berharap lebih sama dia. Meskipun dia orangnya ramah, tapi dia nggak ngelihat barangku sama sekali sampai 7 hari. Itu menurutku mungkin dia antara sibuk, kurang srek atau gimana. Waktu itu aku nggak berharap lebih ke dia. Kemudian dia bilang, mbak jilbabnya masih ada lagi nggak? Kalau ada aku mau beli semuanya sama yang ini juga. Aku langsung, wow, ini beneran dia mau beli semua jilbabku. Aku beneran kaget, nggak percaya kalau dia mau beli semua jilbabku, karena dia itu belum lihat jilbabku tuh kayak apa. Dia juga belum tahu kualitasnya seperti apa, jahitannya rapi atau enggak. Pokoknya dia itu belum lihat sampelnya sama sekali loh teman-teman. Tapi dia udah berani, udah mau beli semua jilbabku. Di situ rasanya tuh kayak berasa dikasih kejutan. Dia nanya, aku kan belum jawab. Terus dia lanjutin lagi, bilang, katanya jilbab-jilbab itu nanti mau dikirim ke Batam, dikasihkan ke adiknya buat dijual lagi. Di sana tuh harganya mahal. Nah, di situ aku baru bisa jawab, oh gitu ceritanya. Kalau di rumah sih masih ada sekitar 4 piece mbak, aku bilang gitu. Kemudian dia langsung aja setuju. Ya udah kalau gitu semuanya aku beli ya mbak, berapa totalnya? Ya Allah, di situ aku bener-bener gimana ya, speechless. 25 piece jilbab banget aku bikin, udah 1 bulan lebih nggak laku. Akhirnya langsung ada yang beli semuanya sekaligus saja, padahal belum dilihat jilbabnya tuh seperti apa, kualitasnya seperti apa, belum tahu motifnya seperti apa. Dibeli semuanya, 1 buntelan kresek yang isinya itu jilbab, langsung habis dalam 1 kali beli. Langsung jadi uang sekitar 600 ribu rupiah. Panjang perjalanan pulang, aku itu nggak habis pikir, masih nggak percaya, nggak nyangka, dan nggak berhenti bersyukur. Beneran ya, kalau Allah itu mau ngasih sesuatu ke hambanya itu luar biasa, kejutannya itu bisa datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Sampai rumah pun aku masih ngerasa kayak mimpi teman-teman. Dalam benakku, kok bisa sih orang itu dapat pinku dari mana? Wong aku cuman posting itu di BBM aja, di Instagram itu nggak aku cantumkan pin BBM ku. Nah dia dapat pinku dari mana? Toh aku juga nggak ngajak siapapun untuk kerjasama untuk memasarkan produkku lebih luas lagi. Ternyata dia dapat pin dari temen kuliah
orang Jombang kebetulan juga jualan. Mbak customer tadi itu pengen beli jilbab langsung banyak, tapi kemahalan ongkirnya kalau dikirim, soalnya kan mau dijual lagi, jadi dia keberatannya di situ. Akhirnya dia kasih pinku tanpa izin dulu ke aku. Belajar bahwa yang namanya rezeki itu sudah benar-benar diatur sama Allah dan gak bakalan ketukar. Meskipun di awalnya mbak customer tadi pengen beli jilbab di temenku, tapi ternyata itu bukan rezekinya dia, tapi rezekiku. Jadi rezeki itu seakan-akan sudah tahu di mana tuannya berada gitu teman-teman. Aku merasakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mau ikhtiar dan tawakal, itu pasti Allah akan kabulkan permohonan kita. Dikabulkan itu ada 3 macam ya teman-teman. Dikabulkan saat itu juga, dikabulkan nanti, atau diganti sama yang lebihnya. Kita harus selalu berprasangka baik pada Allah, karena ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu bergantung pada prasangka hamba kepadanya. Jadi buat kalian yang mau membuka usaha, yang mau membuka bisnis tapi masih ragu dengan resikonya, kalian jangan takut. Kalian bisnis itu untuk ibadah. Sebelum memulainya jangan lupa minta petunjuk dulu sama Allah, dan setelah kalian yakin baru kalian jalani usaha itu. Di tengah-tengah perjalanan itu pasti akan ada aja rintangannya, tapi kalian gak boleh nyerah sampai di situ. Kalian harus tetap berusaha sambil terus berdoa supaya Allah bantu lancarkan usaha kalian. Kalau belum dikasih jangan nyerah, tetap kalian doa lagi, minta lagi, minta terus. Yang lagi galau karena usahanya belum lancar, jangan sedih juga, jangan terlalu berlarut. Kalian coba deh rutinkan sholat duha ini setiap hari. Kalau nggak bisa 4 rakaat ya mulai dari 2 rakaat dulu. Pokoknya kalian coba untuk rutin aja dulu. Kalau udah rutin nanti baru yang tambah jumlah rakaatnya. Jangan lupa juga untuk hafalkan doa selesai sholat duhanya ya. Kalau belum hafal, kalian baca aja doanya dari buku, itu nggak apa-apa. Ini aku nggak bermaksud untuk menyombongkan diri atau menggurui ya teman-teman. Aku tahu 600.000 itu bukan jumlah yang besar untuk bisnis. Aku baru pemula, baru memulai, kemudian ada kejadian seperti itu. Menurutku itu bukan hal yang biasa. Aku cuma share pengalaman pribadi yang menurutku baik dan ada hikmah di dalamnya. Berharap siapapun yang menyimak kisah ini bisa termotivasi, bisa tergerak hatinya untuk sholat duha setiap hari, karena nggak ada ruginya sama sekali, malah justru ada banyak manfaat di dalamnya. Teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar ya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga hari-hari kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.